Kita mengulas kembali sebuah hadis yang sudah kita terjemahkan di video sebelumnya untuk sebuah pemahaman yang lebih mendalam, insya Allah. Wafis sohihaini, dan di dalam dua hadis sohih, Ani Ibni Abbasin radhiyallahu anhuma qala intolako Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi ta'ifatin min ashabihi amidina ila suki ukatin. Jadi Rasulullah berangkat bersama sekelompok dari sahabat-sahabatnya menuju pasar Ukat. Waqad hila bainas sayatin wa baina khobaris sama. Dan sungguh telah dihalang-halangi antara setan dan antara khobar langit. Wa ursilat alaihimis suhub. Bisa alaihim, bisa alaihum, bisa alaihimu. Dalam qiraah sab'ah seperti itu. Dan diutus bagi mereka bintang sihab, ya, untuk melempar para setan itu. Jadi yang akan kita bahas di sini adalah tentang khobarus sama, kabar langit. Kabar langit ini ada dua jenis. Pertama yang legal, yang kedua adalah yang ilegal. Jadi yang legal, ada yang ilegal. Jadi wahyu itu sebenarnya juga masuk ke dalam khobarus sama ini, cuma itu legal. Jadi dari Allah ke malaikat Jibril kemudian disampaikan kepada para nabi. Kalau nabi kita ya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi istilahnya resmi. Resmi, bukan hasil mencuri. Kemudian yang kedua adalah khobarus sama yang sifatnya ilegal. Nah ini adalah yang dicuri-curi dengar oleh para setan, yang mana akan mereka sampaikan kepada manusia yang di bumi, terutama para dukun-dukun itu, ya, para dukun-dukun. Nah, perbedaannya adalah kalau kepada para dukun ini khobar sama yang sebenarnya benar itu dicampur dengan ya kurang lebih 100 kebohongan. Ya, 100 kebohongan. Jadi dari langitnya pun sudah ada masalah. Jadi kalau wahyu memang betul-betul dibawa oleh Jibril, disampaikan kepada para nabi yang memang amanah. Kalau yang ilegal itu memang dicuri oleh para setan, curi-curi dengar, kemudian disampaikan ke para dukun itu. Nah tentunya
masuk ke para dukun itu oleh setan sudah dicampuri banyak kebohongan. Lah kemudian sebagai pembanding tentang penjelasan saya ini adalah surat Wadduha, itu ada ayat ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Jadi pada saat malaikat Jibril lama tidak berkunjung kepada Nabi Muhammad untuk menyampaikan wahyu, orang musyrik kan mengatakan setannya Muhammad sudah enggan, sudah males mendatangi Muhammad lagi. Itulah. Jadi orang-orang musyrik yang memang bersekutu dengan setan itu menganggap yang diterima oleh Nabi Muhammad itu ya sama yang diterima oleh para dukun. Mereka tidak tahu kalau yang datang ke Nabi Muhammad adalah malaikat Jibril. Jadi praktek seperti itu, pencurian kabar dari langit, kemudian diserahkan kepada para dukun, itu memang sudah ada dan marak sebelum Nabi Muhammad terutus. Jadi jauh sebelum Nabi Muhammad terutus, gitu ya. Sehingga dukun-dukun zaman dulu itu ya sebelum Nabi Muhammad ya sakti-sakti betul, karena setan-setan mereka itu aksesnya ke langit itu masih longgar. Aksesnya ke langit itu masih longgar, bisa duduk di langit, di mendung-mendung itu, nanti naik ke atas, nyuri-nyuri khobarus sama. Nggih. Kemudian itu ya bedanya. Kemudian dari para nabi disampaikan kepada umatnya itu juga benar, ya, tidak ditambah-tambahi, tidak dikurang-kurangi. Nah, kalau dukun ke pengikut-pengikutnya, dia terima dari setannya sudah campur kebohongan, apalagi dukun ke pengikut-pengikutnya. Nah, itulah bedanya ilmu kalau berguru dengan ilmu yang tidak berguru. Kalau berguru kepada guru yang benar, nah itu dijamin keasliannya. Tapi kalau hanya jalur dari mulut ke mulut, dari si A, si B ke si C, itu ndak ada jaminan kalau ilmunya itu benar. Karena bisa juga ditambah-tambahi, dikurang-kurangi. Itu. Sehingga dalam masalah ini muncullah yang namanya ilmu sanad. Jadi Abdullah bin Mubarak mengatakan al-isnadu minaddin laulal isnad laqala man sa'a masa'a. Jadi sanad itu bagian dari agama. Seandainya tidak ada sanad, orang bisa ngomong seenaknya. Orang bisa ngomong seenaknya. Gitu kan? Artinya sanad dalam hal ini adalah murid itu ya menerima betul dari gurunya, gurunya dari gurunya lagi, tidak ditambahi ya tidak dikurangi, ya, sehingga keaslian ilmu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dari
beliau ke malaikat Jibril, kemudian ke Nabi Muhammad, kemudian ke para sahabat, tabi'in, tabi'in dan seterusnya itu betul-betul legal, ya, legal bisa dipertanggungjawabkan. Tapi kalau sebaliknya yang ilegal itu hanya dari mulut ke mulut, yang satu nambahi, yang satu ngurangi, nanti sampai ke kita itu ya nggak karu-karuan. Apalagi yang tidak ada gurunya. Jadi ada ungkapan barang siapa belajar agama tidak berguru, maka gurunya adalah setan. Maka gurunya adalah setan. Jadi kadang ada orang itu belajar agama, ditanya, sampean belajar sama siapa? Dengan bangga dia bilang otodidak. Kalau otodidak berarti agama yang kamu tetepi itu ya agamamu sendiri, bukan agama Islam. Ya kan? Kalau belajarnya otodidak, berarti agama yang kamu laksanakan itu agamamu sendiri, bukan agama Islam yang berasal dari Allah Rasul, walaupun mirip Islam. Ya, walaupun mirip Islam, tapi bukan Islam.